Pusing banyak hutang dan ternyata dirinya memakai barang terlarang, lelaki ini nampaknya memilih mengambil mobil teman kampusnya sendiri dengan cara menghabisi. Kejadian ini sendiri ternyata terjadi di Oku Timur, Palembang. Di tanggal 23 November 2022 sore hari, seorang pria mengecek lahan tanah miliknya. Namun tak lama berhenti kaget menemukan seseorang sudah gosong di lahan tanah tersebut. Berlari langsung melaporkan kejadian ini kepada warga dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Dari awal pihak yang berwajib yakin kalau ini adalah tindakan kejahatan. Apalagi korban ditemukan dengan jasad sudah kosong dan diperkirakan ini hanya untuk menyamarkan agar korban tak dikenali. Tak lama pihak kepolisian membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Tak jauh dari situ pun menemukan beberapa barang milik korban. Pihak kepolisian yang tak pernah mendapatkan peristiwa seperti ini nampak kaget di daerahnya ada kejadian ini. Hingga akhirnya jasad pun diotopsi dan hasil otopsi mengungkapkan kalau jasad sendiri dipanggang usai dilakukan penganiayaan dan sudah tak bernyawa. Setelah hasil otopsi keluar dilakukan identifikasi korban meskipun memang sulit karena jasad sudah tak dikenali hingga akhirnya mendapatkan identitas korban dari sidik jari. Korban sendiri ternyata seorang mahasiswa bernama Pebi Setiawan berusia 20 tahun. Mahasiswa tinggal di Musi Banyu Asin. Pebi sendiri mahasiswa semester 5 di Universitas Palembang. Pebi dikenal juga sebagai ketua umum UKM fotografi. Pihak yang berwajib pun langsung menyelidiki dan mengabari pihak keluarga. Keluarga nampak kaget dan sedih tak menyangka. Bukan hanya keluarga, namun nampaknya teman-teman kampus pun merasa kehilangan untuk selamanya. Semua teman-teman Pebi pun datang ke rumahnya untuk mendoakan. Usai dilakukan otopsi, jasad sendiri dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Pebi sendiri ternyata pernah bersekolah di pesantren, dikenal sebagai laki-laki yang pintar, baik, ramah, tak punya musuh bahkan tak ada masalah. Menurut keluarga korban, Pebi sendiri sudah hilang 2 hari dari tanggal 21 November 2022. Pebi keluar saat itu malam hari. Menurut sang kakak Rizky, saat itu Pebi menerima telepon dan akan ke Oku Timur bersama temannya. Pebi sendiri keluar dengan Brio warna kuning. Namun setelah jasad Pebi ditemukan tak ada mobil Brio kuning milik Pebi. Pihak yang berwajib pun langsung mencari mobil Pebi dengan mencari lewat CCTV. Berkat kerja keras pihak yang berwajib, mobil tersebut pun diidentifikasi ada di Oku Timur. Saat diamankan, pengemudi mobil Brio itu kabur dan tak mau diamankan hingga akhirnya didor pihak yang berwajib. Setelah diamankan, lelaki tersebut ternyata teman dari Pebi sendiri satu kampus dengan Pebi bernama Muhammad Haizar. Muhammad Haizar sendiri berusia 20 tahun asal Oku Timur. Haizar dengan Pebi memang berkenalan baru seminggu ini di tempat dugem. Keduanya ternyata tahu kalau mereka satu kampus. Usai sadar mereka satu kampus, mereka pun dekat dalam seminggu itu merasa cocok berteman dan berkomunikasi. Tak lama Haizar sendiri meminta tolong pada Pebi untuk mengantarkannya dari Palembang ke Oku Timur. Akan membeli pep dengan iming-iming akan memberikan bensin dan uang tambahan. Pebi yang saat itu mengiyakan, tak lama keduanya pun jalan. Di awal saat di mobil mereka baik-baik saja, bahkan ngobrol tentang kehidupan sehari-hari di kampus. Namun lama-lama Haizar meminta berhenti di salah satu tempat dengan alasan menunggu temannya, namun temannya tak kunjung datang. Mengeluarkan sajam dan meminta Pebi menyerahkan mobilnya. Saat itu Pebi melawan dan tak mau menyerahkan mobilnya. Mendapat perlawanan dari Pebi, Haizam pun langsung menikam beberapa kali kepada Pebi. Meski dilawan oleh Pebi, namun nampaknya tak berhasil hingga akhirnya Haizam makin menikam lagi membuat Pebi tak bernyawa. Memasukkan jasad Pebi ke bagasi, tak lama dirinya pun pulang. Saat pulang ke rumah sempat ditanya orang tuanya mobil siapa di luar. Haizar sendiri mengaku itu adalah mobil temannya meskipun dirinya mengaku dirinya deg-degan saat itu. Takut ketahuan keluarganya dan dirinya pun akan menjual mobil secepatnya senilai ratusan juta lewat sosial media. Haizar pun dengan berbagai cara menghilangkan jasad Pebi. Berbagai cara ditempuh hingga akhirnya memilih jalan membanggangnya. Pergi dengan mobilnya menyimpan Pebi di lahan kosong agar tak ditemukan. Membeli 2 jerigen bensin dan langsung pergi ke lahan itu. Haizar pun langsung mengerjakannya. Usai yakin kalau Pebi sudah tak bisa dikenal lagi, Haizar pun akhirnya pulang ke rumah. Bahkan sebelum sampai ke rumah, Haizar sendiri mengaku dirinya sempat makan di salah satu warung makan. Ternyata Haizar sendiri adalah pemuda yang bermasalah. Beberapa bulan sebelumnya, Haizar pun sempat melakukan rehab karena dirinya ketahuan memakai dan mempunyai barang terlarang. Kini, dirinya ingin mengambil mobil Pebi, ternyata alasannya demi menjual dan punya uang untuk membeli barang terlarang tersebut. Diamankan dan menjalani proses persidangan, Haizar sendiri akhirnya divonis 20 tahun penjara.
Keluarga Feby sendiri tak menyangka Feby sang kesayangan dihabisi oleh teman kampusnya sendiri, bahkan hanya dengan alasan uang. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.